Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad, Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi semua, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in dan hamba-hamba Allah yang saleh. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Muhammad Harun Hamzah di channel YouTube Harun Hamzah. Saudaraku, di video yang ke-12 ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Itu artinya Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak tentunya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang pertama tentunya. Karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, kita bisa menikmati semua karunia-karunia Allah yang tak terbilang. Di antaranya adalah nikmat sehat. Segala puji bagi Allah, di pagi yang segar ini, kita masih bisa ngopi, termasuk Anda. Mudah-mudahan Anda juga sedang mengopi menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang hendak kamu dustakan? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku, masih di pembahasan buku Ensiklopedia Islam Kafah, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri, di halaman yang ke-83 ini kita akan membahas tentang berbagai macam-macam nifaq atau syirik kecil. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam syirik besar, yaitu ada akbar dan ada syirik asghar yang kecil. Yang syirik besarnya sudah kita bahas, yaitu seperti syirik bil khauf, yaitu takut kepada selain Allah. Kemudian syirik fi tawakal, ya dia berserah diri kepada selain Allah dalam menghadapi segala urusan. Kemudian syirik fil muhabbah, yaitu syirik yang memiliki rasa cinta yang berlebihan kepada makhluk, mengalahkan cintanya kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik fi ta'anah, yaitu syirik dalam hal ketaatan kepada makhluk, kepada selain Allah, atau dia mentaati Allah tapi dia juga mentaati makhluk, menyamai ketaatannya kepada Allah, atau bahkan sampai melebihkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ini tidak dibenarkan. Adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang syirik kecil, asghar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda senantiasa sehat, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nifaq akbar, yaitu kemunafikan yang terjadi dalam keyakinan akidah dengan cara menampilkan diri sebagai orang Islam dan menyimpan kekufuran di dalam hati. Orang munafik seperti ini adalah kafir dan akan berada di neraka jahanam. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina fid darak asfali minan nar walan tajida lahum nasiran. Sekali lagi, innal munafiqina fid darik al asfal minan nar walan tajida lahum nasiran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan satu penolong pun dari mereka. Jadi nifaq akbar ini, nifaq besar,
yaitu kemunafikan. Nifak ini maksudnya kemunafik, ya. Yang terjadi dalam keyakinan akidah, yaitu dia menampilkan diri sebagai orang Islam, penampilannya orang Islam, kata-katanya manis, membuai umat Islam. Orang terkagum-kagum dengan seolah-olah dia orang soleh, orang taat kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak jarang dia hadir di muka umum seperti seorang ulama besar, memakai sorban, bawa tasbih, dan sebagainya. Namun di dalam dirinya dia menyimpan kekufuran. Dia tidak percaya kepada Allah sebenarnya. Dia tidak percaya kepada Rasulullah. Bahkan karena komunitas mungkin di negara tersebut, di daerah tersebut banyak muslimnya, dia menyembunyikan. Tapi diam-diam, secara terselubung, dia membenci Islam dan mengadu domba Islam. Nah, inilah yang pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi, yaitu dengan seorang tokoh, Musailamah Al-Kadzab. Ya, dia seolah-olah seperti seorang yang baik, ingin dekat dengan Nabi, dan beliau selalu senantiasa secara diam-diam dari kalangan mereka memprovokasi umat Islam untuk tidak taat kepada Allah dan Rasul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini sebenarnya sangat berbahaya, dan di zaman saat ini banyak terjadi orang demikian. Mereka membenci orang Islam. Mereka membenci saudara-saudara muslim kita. Mereka membenci kelompok-kelompok Islam yang jelas-jelas membela Islam, tapi mereka benci. Mereka membela bahkan orang kafir. Mereka bangga bahkan menjaga-jaga gereja. Dan mereka melaporkan orang Islam, ustadz yang dilaporkan pada rezim yang berkuasa, rezim zalim, rezim yang senantiasa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezim yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Dan itu terjadi dari zaman Nabi hingga zaman sekarang. Nah, orang yang demikian, maka kata Rasulullah SAW, mereka berada di tempat yang paling dalam di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian macam nifak atau syirik kecil yang kedua adalah nifak asgor, ya, munafikan yang terjadi dalam amal perbuatan. Orang munafik jenis ini dianggap kafir maupun keluar dari agama Islam, hanya saja ia berdosa. Jadi sebuah kemunafikan yang terjadi dalam amal perbuatan. Jadi munafiknya itu dia dalam amalnya, dalam amal perbuatannya. Nah, jenis seperti ini dianggap kafir ataupun keluar dari agama Islam, hanya saja ia berdosa. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, ada 4 perkara yang apabila perkara-perkara itu terdapat di dalam diri seorang, maka ia adalah orang munafik murni. Dan barang siapa di dalam dirinya terdapat salah satu dari 4 perkara itu, maka di dalam dirinya terdapat satu perilaku munafik. Nauzubillah. Sampai ia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, apabila ia diberi amanah, diberi kepercayaan, dia berkhianat. Orang beri kepercayaan, tolong ini dipegang jabatan, kemudian dengan jabatan itu dia berkhianat, dia korupsi, dia semena-mena dengan jabatan. Ketika rakyat mempercayainya sebagai seorang pemimpin, dia berkhianat kepada rakyat, dia tidak berikan keadilan, kemanusiaan, berkeadilan dan beradab. Tapi dia malah menyakiti hati rakyat. Dia bekerja sama dengan orang-orang pengusaha-pengusaha yang di luar untuk kepentingan rakyat. Nah, tipe-tipe seperti inilah termasuk munafik, nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri munafik yang kedua, ketika dia yang pertama tadi diberi amanah dia berkhianat, diberi kepercayaan dia berkhianat, maka ciri yang kedua yaitu ketika berbicara ia berdusta. Jadi dia berbicara senantiasa bicaranya penuh dengan kedustaan. Bohong terus, selalu membohongi rakyat,
membohongi orang tua, membohongi suami, istri, anak, dan sebagainya. Kebohongan-kebohongan itu kalau dibiasakan, dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, nah itu sangat berbahaya. Jadi jangan kita sepelekan tentang berdusta. Bahkan berdusta itu pun seperti video kita yang sebelumnya, bahwa termasuk dosa yang sangat besar bahkan. Kemudian jika ia berjanji, ia tidak menepati janji. Kita janji, maka diingatkan di sini di video ini adalah jangan sampai kalau kita ada orang ingin, kemudian kita dengan mudah menjawab insya Allah. Insya Allahnya itu insya Allah jangan asal ucap, tapi insya Allah benar-benar harus bisa ditepati. Kecuali benar-benar dia seperti sakit, mendadak ada keperluan, nah itulah. Tapi kalau dia insya Allah, tapi dia sebenarnya nggak mau hadir, misalnya, nanti hadir ya, insya Allah, padahal dia nggak mau hadir, cuma sekedar buat menyenangkan teman, sahabat, itu tidaklah dibenarkan. Maka berusaha kita semampu kita untuk senantiasa menepati janji. Jadi orang munafik, ciri orang munafik yang pertama tadi saya ulangi, bahwa diberi amanat dia berkhianat, kemudian ketika dia berbicara dia senantiasa berdusta, dan ketika dia berjanji dia tidak menepati, dan jika ia bersengketa ia berbuat curang. Jadi ketika ada masalah dia berbuat curang, zalim, dan sebagainya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, adapun syirik asghar atau syirik kecil ini mengurangi kemurnian tauhid, namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik asghar ini adalah media menuju syirik akbar. Perilaku syirik jenis ini akan diazab di neraka, nauzubillah summa nauzubillah. Namun tidak kekal sebagaimana orang-orang kafir. Jika syirik akbar dapat menghapus semua amal kebaikan, syirik besar, maka syirik asghar ini hanya menghapus pahala amal yang disertai dengan syirik asghar saja. Misalnya, seseorang berbuat baik dengan maksud supaya ia mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan, pujian. Orang yang membaguskan sholatnya, ada kita kadang sholat kelihatannya supaya khusyuk, kita lama-lamain, atau bacaannya ketika kita jadi imam, kita mendayu-dayukan, tapi bukan karena Allah niatnya, tapi karena supaya ingin nanti orang sholat nih, mudah-mudahan aja jemaah saya di belakang ini pada muji saya, suaranya bagus ini, merdu banget, indah banget suaranya. Benar, ketika dia selesai sholat, ada temennya, Masya Allah, antum suaranya bagus banget. Dia senang dengan pujian, sanjungan yang datang dari manusia. Dia tidak istighfar, harusnya dia istighfar, tapi dia senang, malah bangga, bahkan dia terus. Jadi sehingga sholatnya itu dia berusaha suaranya yang dibaguskan setiap hari, bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Nauzubillah, ini berbahaya. Termasuk qori-qori'ah yang kalau misalnya di acara-acara festival Quran, musabaqati walatil Quran dan sebagainya, kalau dia niatnya tidak karena Allah, ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia, atau dia ingin mengejarkan sebuah hadiah atau prestise biar terkenal dan sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk syirik dan sia-sialah semua amal-amal perbuatan yang dia lakukan. Nah, kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah, dia ingin disanjung kalau dia bersedekah, disebut namanya. Tapi kalau orang soleh kan sebenarnya boleh saja ketika kita memberikan sedekah, orang menulis siapa namanya ditanya, ya jujur nggak apa-apa, misalnya namanya Abdullah, tapi niat dia bukan karena, misalkan dia seorang tokoh, Abdullah Bupati misalnya, bersedekah sekian miliar, dia tetap niatnya karena Allah, dia ingin mengajak yang lain, bahwa dia sebagai seorang tokoh mengajak pada yang lain yang punya, itu juga ikut-ikutan bersedekah untuk membantu pembangunan masjid, musola, pembangunan rumah tahfiz dan sebagainya, maka insya Allah dibenarkan. Nah, tentu dia harus luruskan niatnya karena Allah. Yang lebih bagus lagi adalah dia tidak menyebutkan namanya, minta tolong nih sama panitia, tulis saja hamba Allah. Nah, kalau dia belum bisa menjaga, khawatir terjadi sifat riya yang ada di dalam dirinya, maka dia boleh tidak disebutkan namanya, hamba Allah dan sebagainya, insya Allah. Jadi dua-duanya boleh.
Dengan sembunyi-sembunyi sedekah maupun dengan terang-terangan. Tidak ada masalah. Yang penting semuanya niatnya karena Allah. Sekalipun sembunyi-sembunyi, kalau dia niatnya nggak karena Allah, tetap saja. Misalnya dia namanya hamba Allah, tapi hatinya tuh, saya kalau infak nggak pernah nama saya disebut-sebut. Tapi dia ngomong sama temennya. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Oh gitu? Iya, coba kita lihat tuh yang berapa tuh yang sumbang, berapa miliar yang paling banyak. Itu saya sebenarnya. Tapi dia bicara sama salah satu temannya dan sebagainya. Dia di panitia dia nggak bersebut namanya, tapi dengan satu orang, dua orang dia berbicara. Nah, itu namanya sama saja. Podoai. Kalau kata orang Jawa. Saudaraku dimanapun Anda berada, kemudian dia melakukan ibadah puasa, berzikir, apapun amal-amal ibadahnya, ingin hanya mendapatkan pujian orang, atau bahkan dia berperang di jalan Allah sekalipun, berjihad di jalan Allah, dia hanya mendapatkan gelar pahlawan, pemberani, gagah, perkasa, dan sebagainya, maka dipastikan dia termasuk orang yang tidak karena Allah, maka dia termasuk melakukan syirik. Yaitu dengan maksud agar dilihat, didengar, dipuji oleh manusia. Perilaku semacam ini akan menghapus pahala amal kebaikan yang saat itu dia lakukan. Jadi menghapus pahala-pahalanya. Bahkan ya termasuk dosa sebenarnya. Karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, bentuk-bentuk syirik kecil. Bagaimana di dalam surat Al-Kahfi 110 Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Insyaallah. Jadi, kata Rasulullah, aku ini adalah seorang manusia seperti kamu yang hanya ditugaskan menyampaikan wahyu dari Allah padaku melalui malaikat Jibril. Kata Rasulullah, jadi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia hendaklah mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, rindu kita ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, kangen kita, rindu yang membuncah, rindu yang teramat sangat ingin bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala, menatap wajah Allah yang mulia, ingin bertemu dengan Rabb kita, dengan kekasih kita, dengan Tuhan kita yang selama ini baik kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Itu adalah anugerah terindah seorang hamba yang bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan kenikmatan surga beserta isinya itu kalah nikmatnya ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang yang bisa menatap wajah Allah, bisa melihat, bisa berjumpa dengan Rabb kita, bisa bersujud langsung di hadapan Allah Ta'ala ketika itu datang. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita anugerah bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala di surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa berjumpa dengan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah anugerahkan kepada kita syafaat dari Rasulullah SAW. Ketika semua manusia berdatangan, pertama berdatangan kepada Nabi Adam AS, kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat. Sungguhnya saya pernah berbuat dosa kepada Allah, saya pernah berbuat khilaf. Datang lagi ke Nabi yang lain, sama jawabannya, saya tidak bisa. Yang hanya bisa memberikan syafaat dengan izin Allah adalah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah salawat. Karena barang siapa yang ingin dekat sama Rasul Sallam, yang paling banyak bersalawat kepada Rasul saat dia di dunia. Selalu bersalawat, makan, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Kalau perlu di dalam setiap kunyahan kita, di hati kita selalu
memuji Allah, misalnya kita makan, mengunyah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, salawat Nabi, Allahumma sholli, dalam hati. Mulut, gigi menghancurkan, mengunyah makanan yang kita makan, hati kita berdetak terus, konteks sinyalnya ada terus bersalawat kepada Allah, memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Apapun kita berselawat, di dalam majelis ilmu pun kita kalau tidak berselawat tidak sah kajian ilmu, tidak penuh berkah. Sholat pun kalau tidak ada selawatnya tidak akan sah sholatnya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'atta. Masya Allah, berbanyak salawat. Semakin banyak kita berselawat, semakin Allah muliakan, semakin Rasulullah kenal dengan kita nanti di akhirat, di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah Tuhan yang paling butuh terhadap sekutu-sekutu. Barang siapa beramal kebaikan seraya menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku akan meninggalkan bersama dengan kesyirikannya." Jadi Allah tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Jadi kalau ada di antara kita, na'udzubillah, barang siapa yang beramal kebaikan, kemudian dengan amal kebaikan itu dia menyekutukan Allah dengan yang lain, maka kata Allah, aku akan meninggalkannya bersama keyakinannya. Na'udzubillah. Kalau Allah meninggalkan kita, Allah melupakan kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah ya Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada, di antara bentuk-bentuk syirik asgar adalah bersumpah dengan nama Allah demi selain Allah. Dia bersumpah atas nama Allah, tapi bukan untuk Allah, dan mengatakan bila Allah menghendaki dan si fulan juga menghendaki. Jadi kalau ada kalimat bila Allah menghendaki dan si fulan juga menghendaki, ada dua, diduakan. Jadi di samping Allah kemudian ada satu lagi si fulan menghendaki. Atau kalau bukan karena Allah dan si fulan, kalau bukan karena Allah nih dan karena si fulan, menyamakan, atau bahkan karena ibunya sendiri. Kalau bukan karena Allah dan ibuku, itu tidak dibenarkan. Ternyata, Masya Allah. Hati-hati. Udah Allah saja cukup. Kalau bukan karena Allah, sudah tidak ada lagi siapapun. Nah, kalau bukan karena Allah dan si fulan, dan atau ini dari Allah dan si fulan, dan aku tidak memiliki alternatif lain selain Allah dan si fulan, dan sebagainya, kata-kata seperti itu tidak dibenarkan. Seharusnya mengatakan bila Allah menghendaki, kemudian si fulan juga menghendaki, dan seterusnya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita harus berhati-hati masalah syirik ini. Yang kadang kita nggak tahu masuk. Nah, itu harus makanya terus berdoa kepada Allah, mohon agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, agar Allah terus menjaga kita agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, maka ia telah berbuat kafir dan syirik. Jadi bersumpah dengan nama Allah tapi bukan karena Allah. Auzubillah. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu mengatakan bila Allah menghendaki dan si fulan juga menghendaki, tapi hendaklah kamu mengatakan bila Allah menghendaki kemudian si fulan juga menghendaki. Nah, itu ternyata dibenarkan. Jadi yang nggak boleh itu kalau bila Allah yang tidak boleh itu adalah berkata demikian, bila Allah menghendaki dan si fulan, pakai dan, nah itu nggak boleh ternyata. Dan si fulan juga menghendaki, tidak dibenarkan, Masya Allah. Tetapi hendaklah kamu mengatakan bila Allah menghendaki, kemudian si fulan juga menghendaki. Harus hati-hati nih ternyata ya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Ahmad nomor 2354. Lihat di buku Al-Silsilah As-Sahihah nomor 137. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4980. Lafaz ini milik Sahih Sunan Abu Daud nomor 4166. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar ya, syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik akbar, syirik besar.
bergantung kepada apa yang ada di dalam hati pelakunya. Jadi setiap muslim wajib berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk syirik asgar maupun akbar, karena syirik adalah kezaliman yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi hari ini, video yang ke-12 ini, Allah ridho sama kita, bertambah ilmu kita, bertambah baik akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kita selalu senantiasa memohon agar Allah Ta'ala menjaga kita, amal-amal kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dari perbuatan-perbuatan syirik mempersekutukan Allah. Atau Allah lindungi kita dari percaya kepada hal-hal khurafat, hal-hal yang syirik, menyembah patung, berhala, atau apapun. Karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan kezaliman yang sangat besar. Dan Allah murka. Maka kalau kita melakukan perbuatan syirik, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan video yang ke-12 ini ada manfaatnya. Kalau Allah ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Dan juga bila ada penampilan yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya bukanlah seorang ustadz. Saya cuma ingin saya bikin video di buku Ensiklopedia Islam Kafa ini supaya saya bisa mengulang-ulang. Itu nasihat buat diri saya sendiri, karena saya lihat video saya. Adapun kalau saya share di grup-grup, saya berharap mudah-mudahan kalau yang lihat ini ada manfaatnya dan ada yang senang, bermanfaat, maksudnya itu supaya ada ilmunya. Nah, itu yang saya harapkan, mudah-mudahan saya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghapus dosa-dosa saya, memperberat timbangan amal soleh saya. Dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan buku ini Allah berikan hidayah kepada saya, kepada anak-anak saya, kepada istri saya, dan kepada Anda semua yang menonton video ini. Itu harapannya tentunya, insya Allah. Baik, kita akhiri majelis ilmu ini dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat dari saya Muhammad Harun Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.